kalau beberapa bacaan dan evaluasi yang dilakukan, perempuan sendiri ini sudah terbiasa menjadi pemilih. Sudah terbiasa menjadi pemilik ya? Bukan orang yang akan dipilih. Oke, gitu ya sahabat krusial. Jadi perempuan lebih sering menjadi pemilih gitu ya? Betul. Halo Sobat Krusial, ketemu lagi di Krusial, tadi ringkas isu sosial yang kali ini kita akan bahas tentang perempuan dan politik. Simak terus. Ya, kali ini kita akan bahas tentang perempuan dan politik. Kelihatannya berat ya, tapi kali ini kita akan diskusi bersama salah satu narasumber yang tidak asing lagi di dunia perpolitikan gitu ya, terutama di dunia perpolitikan yang kaitannya dengan perempuan gitu ya. Telah hadir bersama kita Dr. Yuni Satya Rahayu. Beliau adalah mantan wakil bupati Sleman di periode 2010 dan 2015 ya Mbak Yuni ya, dan sekarang beliau adalah anggota DPRD DIY di fraksi tentu saja dari PDI Perjuangan gitu ya. Selamat datang Mbak Yuni. Terima kasih. Ya, ini menarik ya Mbak Yuni kalau kita bicara soal perempuan dan politik gitu ya. Riset yang pernah dilakukan oleh Yayasan Satu Nama di tahun 2015, 2017 dan 2018 gitu. Sepertinya belum nyampe 20%. Jangankan 30% ya, 20% aja belum nyampe gitu ya. Kalau misalnya kita lihat secara nasional di 2015 misalnya perempuan dalam pilkada itu hanya 7,4%. Kemudian di 2017 dia hanya 7,2 gitu ya. Jadi turun tapi sedikit ya. Kemudian di 2018 memang ada peningkatan menjadi 9%. Ini hanya di dalam pilkada ya. Nah, kalau Mbak Yuni ini paket lengkap ya, Sobat Krusial, karena beliau dulu pernah jadi aktivis perempuan, kemudian wakil bupati. Jadi sudah menjajal jadi aktivis, wakil bupati, beliau di eksekutif gitu ya, dan sekarang adalah anggota DPRD, artinya di legislatif. Mungkin Mbak Yuni bisa dimulai dari apa sebenarnya atau bagaimana situasi secara umum gitu ya, perempuan dan politik. Kalau kita bicara pilkada itu memang keterlibatan perempuan memang sedikit ya. Artinya juga tidak seluruh partai politik ini akan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk turut serta di dalam pemilu kepala daerah. Mengapa demikian? Memang ada banyak hal ya di situ, misalnya berkaitan dengan dukungan partai. Kalau kita bicara tentang dukungan partai, memang yang akan dilihat pertama itu biasanya adalah laki-laki, punya kemampuan finansial atau tidak, kemudian kompeten atau tidak, dan lain-lain itu. Ketika melihat masalah kompetensi laki-laki kemudian dianggap belum memenuhi syarat begitu, baru kemudian akan melirik kepada perempuan yang ada. Sehingga sebetulnya kalau kita bicara keterwakilan 30% perempuan di dalam politik, ini masih jauh begitu ya. Jauh panggang dari api begitu. Nah, memang ini menjadi PR besar kita. Selain pilihan dari partai politik, perempuan sendiri kadang juga tidak terlalu siap kalau harus terjun di pilkada. Mengapa? Nah, kalau beberapa bacaan dan evaluasi yang dilakukan, perempuan sendiri ini sudah terbiasa menjadi pemilih. Sudah terbiasa menjadi pemilik ya? Bukan orang yang akan dipilih. Oke, gitu ya sahabat krusial. Jadi perempuan lebih sering menjadi pemilih gitu ya? Betul. Padahal kalau biasanya dalam pacaran tuh perempuan
Dipilih ya. Ini kebalikannya. Dua-duanya ya. Tapi biasanya perempuan kalau dalam pacaran tuh dipilih gitu ya. Tapi kalau dalam politik kenapa lebih suka memilih gitu ya? Iya, karena kan sebetulnya itu juga tugas yang tidak terlalu berat kalau harus menjadi pemilih ini. Artinya tidak ada tanggung jawab. Ya kalau misalnya pasangan kalah, tapi saya sudah bekerja keras untuk mengajak orang-orang memilih si A dalam pilkada. Nah, yang seperti itu, saya pikir ini juga menjadi tantangan perempuan yang ada, begitu ya. Bagaimana sih sebetulnya mereka ini harusnya biasa dipilih, bukan biasa memilih. Nah, membawa tanggung jawab di dalam pilkada itu memang berat, Mbak. Karena apa? Ya kalau namanya di pilkada itu kalau kalah itu ya semua salah, begitu kan? Kalau kalah semua salah. Iya, semuanya salah. Ya karena kemarin kamu kurang turun, kemarin duitnya kurang banyak, kemarin nggak banyak membangun jaringan, seperti itu. Dan itu bebannya akan lebih berat kalau dia adalah perempuan. Iya betul. Ya misalnya ya, kelemahan perempuan misalnya kayak saya ini mungkin tidak terlalu sering nongkrong begitu ya di warung kopi. Dengan orang-orang yang mungkin bisa memberikan dukungan kepada kita. Tapi kalau laki-laki itu ya dari pagi sampai sore dia nggak masalah, gitu, nggak ada beban tanggung jawab. Tapi kalau perempuan, kalau dia seharian nongkrong di situ, sementara dia masih memikirkan beban domestik, begitu kan? Itu tadi sudah masak nasi atau belum, sudah nyuci baju atau itu kan semua menjadi tanggung jawab, masih menjadi tanggung jawab perempuan ya. Menarik ya, ini kita bicara langsung pada tantangannya gitu. Yang pertama tentu soal budaya ya Mbak ini ya. Jadi budaya patriarki yang mana perempuan harus ada, dia bekerja di publik, bekerja di domestik, ini juga membuat calon-calon politisi perempuan ini terbebani ya. Tapi sebetulnya membangun jaringan yang dilakukan selama ini seperti itu. Kawan-kawan perempuan misalnya ya, dia akan mengajak teman-teman lain kumpul begitu kan untuk berdiskusi. Ya di tempat-tempat yang enak untuk makan dan minum. Nah, tetapi kan ini ada batasan waktunya begitu. Nah, keterbatasan waktu ini sebetulnya juga menghambat kita untuk semakin banyak membangun jaringan. Kalau bisa membangun jaringan dengan hanya SMS itu sih sebetulnya kita juga suka begitu ya, nggak usah ketemu orang begitu dan lebih murah begitu kan. Tapi kan ini tidak bisa, membangun jaringan itu ya harus ketemu, meyakinkan orang dengan ide-ide kita, menyampaikan ide-ide yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita menjadi kepala daerah dan lain-lain itu tadi. Nah, memang kelanjutannya mungkin bisa dengan SMS dan lain-lain, tetapi untuk pertama kali meyakinkan, meminta dukungan itu harus bertatap muka. Berarti itu tantangan dan juga salah satu hambatan juga ya bagi perempuan soal budaya yang ada di masyarakat kita, budaya patriarki yang memang belum bisa ini ya perempuan dan laki-laki startnya bareng-bareng gitu ya. Itu di awal ininya ya, setiap malam harus keluar. Setiap malam harus keluar atau dalam satu hari ada pertemuan masyarakat itu kan malam. Nggak pernah pertemuan masyarakat itu siang. Siang itu masyarakat masih bekerja. Sore itu baru pulang kerja, malam pertemuan. Jadi budaya yang dibangun memang dia lebih cocok secara budaya untuk laki-laki gitu ya. Betul, nah, ya. Kalau yang udah masuk sendiri, Mbak Yuni kan punya pengalaman mungkin di pencalonan banyak tantangannya begitu ya dalam meraih dukungan, tantangannya seperti itu. Tapi kalau dia sudah masuk misalnya pengalaman Mbak Yuni ketika sudah jadi anggota legislatif ataupun di eksekutif, apa tantangannya? Legislatif, eksekutif itu tantangannya sama ya. Jadi misalnya kita nih pengen nih pendukung kita nih perempuan semua begitu. Dulu kan ada jargon suara perempuan untuk perempuan. Perempuan milih perempuan. Iya. Kenyataannya itu kan nggak terjadi. Perempuan tetap aja milih laki-laki begitu. Kenapa ya kira-kira? Mungkin sobat krusial juga penasaran gitu ya. Ini kan
sisterhood gitu ya, perempuan pilih perempuan, tapi kok ada calon perempuan yang tidak dipilih oleh perempuan. Kira-kira kalau menurut refleksi Mbak Yuni kenapa? Jadi kalau pengalaman saya begitu ya, ketika maju di pilkada dulu begitu, itu kalau pasangan saya yang laki-laki itu enggak masalah begitu, dia memang cocok jadi pemimpin. Tetapi ketika perempuan yang maju untuk menjadi calon pemimpin, dia ini suaminya siapa sih begitu, keluarganya kayak apa, anaknya ada yang nakal apa enggak begitu, kemudian dia ini hobinya apa. Jadi perempuan itu dikuliti sampai sekecil-kecilnya, hal yang itu tidak terjadi pada laki-laki. Kita pernah nggak sih milih calon laki-laki begitu ya, kemudian siapa sih istrinya, nah, itu kan nggak penting. Tapi begitu yang maju perempuan, siapa sih suaminya, keluarganya gimana sih, suaminya ini memberi dukungan tidak begitu. Kan kita selalu kalau diwawancara wartawan atau ditanya di masyarakat, suaminya kira-kira ngasih dukungan nggak ya Bu? Orang kita ini bisa maju pasti juga suaminya pasti udah mendukung. Tapi yang begitu itu ditanyakan. Calon laki-laki nggak pernah loh ditanya detail seperti istrinya itu. Dukung nggak? Iya, istrinya dukung apa enggak begitu. Kamu punya pacar lain apa enggak gitu. Ada juga yang sampai ke situ. Ya, begitu kan artinya itu. Artinya kalau laki-laki itu punya pacar yang lain, sudah punya istri, nggak akan menjadi masalah. Tapi kenapa sih itu menjadi masalah ketika yang maju perempuan? Artinya apa? Warga masyarakat kita ini sebetulnya juga belum terlalu siap untuk mendapatkan pimpinan yang perempuan. Seluruh gerak-gerik kita itu dalam pengawasan. Dalam rangka apa? Yaitu tadi kalau ada kesalahan sedikit itu bisa jadi obrolan begitu. Tapi ini menarik Mbak Yuni. Kira-kira gimana nih mengedukasi masyarakat gitu ya, terutama di calon-calon pemilih perempuan agar mereka bisa perempuan milih perempuan? Apa upaya yang bisa kita lakukan? Kalau yang saya lakukan selama ini, ya kita ini berteman, begitu ya. Ya ada masyarakat yang perempuan, kita ajak berteman, datang ke rumahnya seperti itu. Kemudian mereka menjadi oh ya terbiasa. Oh ya udah kamu maju nggak apa-apa, kita udah tahu kamu siapa gitu. Kira-kira begitu pikiran dalam masyarakat begitu ya. Artinya memang membangun jaringan yang seperti itu tuh kan tidak mudah. Kita harus betul-betul menyampaikan ke dia, membuktikan dulu dalam beberapa tahun bahwa kita ini nggak berubah ketika menjadi pemimpin. Di telepon mudah, mau minta program mudah begitu ya. Ini menjadi catatan penting untuk masyarakat kita begitu. Nah, jadi memang kalau kita ya ada perempuan yang maju untuk nyalek atau pilkada, tapi masyarakat tidak mengenal, itu juga agak susah. Harus ada modal sosial yang dimiliki oleh calon tersebut. Apa saja kira-kira itu modal sosial? Modal sosial itu misalnya kalau ada masyarakat yang kesulitan untuk membayar SPP misalnya, dia bisa memberikan akses ke dinas ataupun ke anggota DPR yang di komisi tersebut misalnya. Kemudian kalau ada yang sakit, didampingi di rumah sakit, diperhatikan, ditengok, kemudian ya ninggalin sedikit uang lah begitu kan. Nah, modal sosial seperti itu menjadi penting ketika kita mau maju, entah itu menjadi RT, RW, Duko begitu ya, kemudian lurah. Kalau tidak ada modal sosial seperti itu, kita memang akan kesulitan. Kadang sudah ada modal sosial seperti itu saja, itu masyarakat juga kadang mengakui dan nggak mengakui juga begitu, bahwa pernah dibantu begitu. Ini kenyataan yang ada di lapangan. Ketika kita tidak akan belum pileg atau pilkada, semua bisa berteman sama kita. Tapi begitu pileg itu, kamu mau nyalek ya gitu ya. Gimana ya, kita mau bikin pertemuan nggak nih? Ada paling tidak ya ada uang saku yang diberikan ke mereka begitu. Mungkin kecil begitu loh, tapi itu kadang juga mereka berkesan begitu dengan yang kita lakukan. Nah, memang
menjadi caleg itu memang tidak mudah begitu ya, karena kan persaingan internal partai itu juga luar biasa, apalagi kalau misalnya dari PDI Perjuangan begitu ya, calegnya banyak banget begitu, misalnya satu dapil itu ada 8 kursi, 8 kursi itu baru di internal partai, belum 8 kursi yang dari partai lainnya. Nah, tapi dari 8 kursi itu yang perempuan kira-kira? Karena kemarin ada undang-undang begitu ya. Karena ada undang-undang yang mengatur dari 3 calon 1, 2, 3 itu harus ada minimal 1 perempuan. Minimal di aturannya kan begitu, minimal 1. Artinya dia mau 3-tiganya perempuan juga boleh gitu. Nah, tetapi kan kalau di PDI Perjuangan agak sulit karena minimal 1 itu bisa ya. Tetapi misalnya nomor 1 itu biasanya orang yang duduk di dalam struktur partai. Kalau partai-partai lainnya saya pikir tidak seperti itu begitu ya, karena saya melihat pengalaman yang di kota itu ada caleg dari satu partai yang 1, 2, 3 itu perempuan semua begitu. Nah, kalau di PDI Perjuangan tidak bisa. Jadi itu ada hitungannya, misalnya dia duduk dalam partai sebagai apa. Kalau dia sebagai ketua atau sekretaris itu posisinya tertinggi itu. Begitu. Jadi ada aturan yang berbeda satu partai dan partai yang lain. Betul, tapi kalau misalnya kita lihat tadi yang Mbak Yuni sampaikan soal pentingnya modal sosial gitu ya, untuk menjawab tantangan perempuan dalam politik gitu ya. Kemudian kalau secara kebijakan nih, secara kebijakan apakah sudah cukup, kebijakan ini sudah cukup responsif gitu, atau ada lagi yang perlu dirubah dari kebijakan kita, soal kuota 30% misalnya, kemudian soal tadi pencalonan, itu kan kebijakannya sudah ada gitu ya. Apakah perlu dirubah, ditingkatkan atau bagaimana? Kalau kebijakannya sebetulnya sudah bagus ya, ada undang-undang yang mengatur, misalnya perempuan harus ada di dalam struktur kepengurusan 30% minimal begitu. Kemudian caleg juga begitu, caleg perempuan itu juga harus ada 30% gitu. Nah, ini bagus menurut saya begitu. Dan partai wajib mengakomodir ini kalau ingin ikut di dalam pemilu, ya kan. Nah, tetapi tantangan kemarin yang di 2019 itu banyak perempuan yang siap di kader begitu ya, ikut dalam pendidikan kader, ikut aktif di dalam kegiatan partai, tapi suruh nyala nggak mau begitu. Nah, ini juga tantangannya ya. Jadi kebijakannya bagus, partai sudah mengakomodir, perempuannya banyak yang aktif, tapi begitu harus maju nyalek nggak mau. Ini kenapa ini? Sistem politik kita ini karena apa, yang menang adalah perolehan suara terbanyak, ini kan menjadi menakutkan untuk perempuan. Ya kalau nggak punya duit berarti kan nggak bisa maju gitu. Jadi tadi satu ya, mungkin sobat krusial perlu tahu ini soal finansial itu ternyata betul luar biasa ya. Karena ini kalau misalnya kayak dulu ya, yang partai yang menentukan 1, 2, 3 itu semua partai begitu. Nah, harapannya kemarin itu mengapa didorong terus-menerus ada affirmative action yang 30% perempuan itu. Bayangannya kan, oh iya karena 1, 2, 3 itu nanti harus ada perempuannya dan dipilih oleh partai begitu. Nah, begitu 2009 oleh MK dinyatakan bahwa yang menang dalam pileg adalah perolehan suara terbanyak, ini sebetulnya agak mengganggu mimpi dari aktivis perempuan begitu. Jadi ada kebijakan di MK yang mengganggu affirmative action ya. Betul. Okay. Ya. Yang ini, sampai hari ini kebijakan itu masih ada ya, masih dilakukan begitu. Nah, memang kemudian yang kader partai yang lama misalnya, tapi tidak ada kemampuan uang begitu ya, memang kemudian tidak bisa maju. Ya, ini banyak disesalkan oleh banyak partai, tetapi kita kan tidak bisa mundur lagi dari apa yang sudah ditentukan oleh MK. Nah, tentu saja bagaimana cara merespon agar
nggak terlalu banyak uang yang dikeluarkan, modal sosial itu tadi menjadi penting. Membangun jaringan juga menjadi penting. Nah, ini harus kita lakukan terus-menerus. Dengan cara seperti apa? Ya kalau sudah jadi itu dicari orang yang mudah, begitu kan? Ditelepon yang mudah, begitu. Dimintain program yang mudah, dan tidak melupakan yang kemarin ikut membantu kita. Oke, itu tips-tipsnya ya. Ketika nanti sudah jadi gitu ya. Karena ada juga misalnya ya alasan beberapa orang yang tidak mau perempuan pilih perempuan itu misalnya begini Mbak Yuni. Ketika dia sebelum masuk, wah jargonnya banyak. Nanti kalau aku masuk akan memperjuangkan perempuan. Tapi ketika dia masuk ke dalam sudah jadi, teman-teman banyak yang malah kok ini beberapa agenda politik perempuan nggak bisa masuk gitu. Itu kenapa Mbak kalau kayak gitu tuh? Memang sebetulnya ya, sekali lagi ketika kita menjadi anggota DPR ataupun misalnya kepala daerah, komitmen kita ini sangat diuji di situ. Janji-janji yang kemarin sudah kita lempar ke masyarakat kan, nah ini harus kita laksanakan. Betul. Begitu. Jangan kemudian dilempar saja tapi kemudian nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau memang berkomitmen terhadap perempuan, terhadap isu-isu perempuan, masalah kekerasan terhadap perempuan, kemudian pemberdayaan perempuan, begitu. Nah, itu harus dilaksanakan. Dengan cara seperti apa? Ya kita memperlihatkan kepada mereka program-program kita ini apa, begitu ya. Kalau di DPRD DIY ini kan setiap tahun kita ini diberi kesempatan setiap anggota DPR ini untuk membuat pokok-pokok pikiran. Sebetulnya bukan pokok-pokok pikiran DPR karena itu programnya sudah ada dari eksekutif. Nah, tinggal kemudian kita membagi ke warga masyarakat yang memang memerlukan. Kita tawarkan, ini mau enggak, ini mau enggak. Nah, selama ini misalnya warga masyarakat tuh ingin sekali misalnya dari UKM-UKM, itu kan pelaku UKM itu kan perempuan. Mayoritas perempuan. Iya. Mulai yang dari yang dagang di pasar, begitu, buka toko di warung rumahnya atau online, begitu ya. Nah, ini kebanyakan perempuan. Cara kita adalah membagi informasi. Misalnya di DIY itu ada setiap UKM itu sebaiknya mendaftar di sibagorjogja.com. Nah, informasi ini kita sampaikan ke teman-teman, begitu ya. Ya kita latih saja karena seringkali kan ibu-ibu ini semangat berusaha tapi ketika bicara teknologi kemudian jadi bingung, begitu kan. Nah, kita ajarkan itu mendaftar, begitu ya. Memang saya sempat komplain kepada kepala dinas UKM, koperasi dan UKM DIY itu. Ini susah kalau untuk pedagang-pedagang kecil. Kalau misalnya saya nggak ketemu dia, saya nggak bisa bantu dia untuk mengisikan form-form yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di Sibagor Jogja itu. Nah, tapi gimana Bu, kondisinya COVID kayak gini kan kita nggak bisa melakukan datang dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan pendataan itu tadi. Kita bantu kawan-kawan mulai dari pendaftaran. Semua yang saya mengadakan pelatihan sendiri nih untuk pemasaran online gitu, untuk ibu-ibu ini. Udah pertama kali yang dilakukan adalah mendaftarkan mereka di sibagorjogja.com. Nah, ketika sudah, kita ajari mereka untuk jualan online itu seperti apa toh, handphonenya seperti apa, begitu. Handphonenya ibu-ibu itu ya lumayan lah ya. Sudah bisa untuk aplikasi. Iya, sudah bisa untuk aplikasi meskipun isinya foto semua itu. Soalnya kan kita ini sering selfie gitu kan. Nah, kita ajarkan itu. Kita ajarkan ke mereka, oh kamu bisa loh masuk mungkin bikin website sendiri kalau kamu punya uang. Kalau kamu nggak punya uang bisa ikut di salah satu media sosial misalnya untuk mendaftarkan di situ, jualan di situ.
Oke. Nah, Berarti itu upayanya ketika teman-teman perempuan yang sudah ada di legislatif gitu ya atau di eksekutif untuk tetap mengelola ataupun apa ya, tetap mempertahankan konstituennya gitu ya. Salah satu caranya merawat jaringan adalah salah satunya adalah seperti itu. Walaupun ternyata merawat jaringan ini untuk yang politisi perempuan dengan politisi laki-laki, perempuan pasti ada keterbatasan karena tadi soal budaya gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi memang sekali lagi kalau dengan ibu-ibu ini memang perlu kesabaran yang luar biasa. Misalnya ibu-ibu kita pengen pelatihan nih jualan online, tapi tetap bawa jualannya itu diedarkan ke kawan-kawannya. Aku ini gimana nih, kita mau belajar pemasaran online. Oke, ini menarik ya. Ini juga sobat Krusial perlu tahu ya. Ini dinamikanya ketika ini pengalaman Mbak Yuni yang pengalamannya banyak di eksekutif, di legislatif gitu, punya dinamikanya seperti itu. Ingin merawat konstituennya, tetapi juga ada keterbatasan bahwa mungkin di tingkat kitanya udah berkapasitas, tapi pemilih kita ketika kita mau menaikkan atau mau mengimplementasi program-program juga dari sisi konstituen yang perempuan juga perlu kita capacity building terus-menerus gitu ya. Jadi ini memang menarik karena ini jadinya harus diperjuangkan oleh dua belah pihak gitu ya. Kalau kita kembali ke soal tadi tantangan budaya, kemudian mungkin calon pemilihnya banyak tapi pada saat pencoblosan belum tentu milih karena dia masih ini kalau perempuan ini bisa dipercaya atau enggak. Kemudian banyak ya tadi hambatan-hambatan budayanya. Kemudian tapi dari segi kebijakan sebenarnya sudah cukup bagus walaupun tadi ada MK ini ya, keputusan MK yang kemudian memundurkan affirmative action ya karena kembali siapa yang dipilih paling banyak gitu ya. Ini beberapa PR yang perlu kita terus-menerus dorong agar semakin banyak perempuan bisa terlibat dalam politik ya. Karena kalau kita lihat tadi di pilkada dia angkanya 2018 hanya 9%. Kemudian kalau di legislatif ada peningkatan dari 99, 2004, gitu ya, 2009 itu ada peningkatan, tapi itu karena didorong karena terangkat karena ada kebijakan gitu ya, harus affirmative action itu. Nah mungkin ini di sesi terakhir mungkin Mbak Yuni bisa kasih ke sobat Krusial kira-kira bagaimana untuk menarik mereka mau berpartisipasi dalam politik, terutama sobat Krusial yang perempuan. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang kawan-kawan perempuan itu militansinya luar biasa loh itu. Jadi kawan-kawan perempuan ini aktif begitu. Kalau sudah memberikan dukungan itu dia konsisten begitu. Bahkan sampai berantem sama suami dengan keluarga begitu. Bisa beda sendiri dia ini. Nah, tetapi kawan-kawan kita ini kan perlu dirawat terus-menerus. Keinginan dan harapan dia ini seperti apa. Nah ini yang harus kita coba fasilitasi, kemudian kita beri bantuan, kemudian setelah itu mau majunya seperti apa begitu. Nah karena keterbatasan misalnya dalam keluarga, satu handphone itu kan untuk dia dengan anak-anaknya, sehingga jualan itu juga nggak bisa lancar seperti itu. Nah militansi yang dimiliki oleh kawan-kawan perempuan ini bisa kita rawat sehingga dukungan mereka kepada kita ini juga tetap ada. Ya, jadi tadi perlu dicatat ya sobat Krusial, perempuan itu punya militansi, kemudian bisa saling dukung, konsisten. Jadi kalau teman-teman mau berpartisipasi dalam politik gitu ya, silahkan mulai dari sekarang membangun modal sosialnya, membangun jaringannya sehingga antara konstituen dan yang dipilih ini bisa saling memperjuangkan gitu ya. Sepertinya itu apa yang bisa kita diskusikan hari ini. Menarik sekali Mbak Yuni dan terima kasih sudah hadir bersama kami dan nanti saksikan gitu ya krusial-krusial yang lain yang akan membahas tema-tema yang menarik. Terima kasih Mbak Yuni, sampai jumpa. Terima kasih.